Halo dulur, selamat nanti Mada United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, Mada United ini termasuk mungkin satu-satunya channel yang kalau nggak ada sesuatu yang penting, ya nggak usah bikin konten gitu. Maksudku, ya memang teman-teman pasti tahu sendirilah. Akhir-akhir ini pergerakan sangat lambat di bursa transfer. Sedangkan esensi dari adanya bursa transfer musim panas ya untuk menjual dan mendatangkan pemain. Sementara kalau belum ada pemain yang terjual atau yang didatangkan sudah ada kepastian dari pihak klub, ya buat apa dibahas gitu loh. Kalau semua masih berkutat kepada rumor, ya dengan narasi-narasi semakin dekat, hampir selesai, ya Manchester United sedang memantau, Manchester United berminat, ya percuma kalau ujung-ujungnya semua nggak ada yang berhasil direalisasikan. Maka dari itu, ya menurutku hampir 2 minggu ini nggak bikin konten, ya wajar-wajar saja. Kenapa? Ya karena nggak ada kepastian dari pihak klub idola kita gitu loh. Kalau semua masih sebatas rumor, masih narasi-narasi yang tidak bisa dipastikan, ya buat apa? Kita nggak perlu apa ya, membuat konten-konten clickbait yang hanya mencari viewers. Oke lah, aku suka bikin video sebagai sebuah apa ya, hobi sampingan ya agar tidak terjebak dengan rutinitas yang padat yang terkadang bisa terasa membosankan. Tapi kalau kita nggak ada berita yang menarik untuk dibahas, ya nggak usah dibahas. Nah, di video kali ini aku ingin mencoba diskusi dengan teman-teman dengan situasi sekarang ya. Apakah di musim depan Manchester United masih ada harapan untuk bersaing di papan atas? Sebetulnya semua yang terjadi sekarang adalah hasil dari apa ya, buruknya kualitas Manchester United di musim kemarin. Bahkan ini juga salah satu dampak nyata akibat kekalahan di final kompetisi Europa League melawan Tottenham Hotspur. Bagaimana tidak, tentu semua kekacauan di musim kemarin imbas paling besar adalah kondisi finansial untuk aktif di bursa transfer musim panas saat ini. Terlihat jelas dengan adanya bursa transfer, Manchester United sangat ingin menjual 5 pemain yang tidak masuk dengan skema Ruben Amorim. Teman-teman pasti sudah tahu semuanya, mulai dari Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Anthony, Jadon Sancho, dan juga Tyrell Malacia. Dimulai dari Marcus Rashford. Sebetulnya ya, kalau kita melihat 5 pemain ini, ya ini kan sudah tidak memiliki tempat, bahkan benar-benar tersisihkan ke dalam skuad utama. Saking tersisihkannya ya, Ruben Amorim tidak mau melihat aktivitas 5 pemain ini di Carrington. Pemain ini bisa berlatih di Carrington ketika tim utama sudah selesai melakukan pelatihan. Dari keputusan ini bisa kita lihat bahwasanya Ruben Amorim ini tampak sangat kejam, sangat tegas, tapi juga tetap bertindak profesional sebagai pelatih. Bagaimana dia memperlakukan pemain yang tidak sesuai dengan skemanya, oke lah, kamu sudah nggak akan masuk ke dalam skuadku. Tapi kalau kamu mau latihan, ya udah latihan. Tapi jangan sampai aku melihat secara langsung, di luar jadwal tim utama. Nah, kembali lagi ke Marcus Rashford, satu-satunya tujuan pemain ini kalau pindah dari Manchester United adalah Barcelona. Tapi sampai saat ini belum ada langkah konkret dari pihak Barcelona untuk mendatangkan Marcus Rashford. Terlepas isu-isu yang beredar sampai saat ini, belum ada penawaran resmi. Itu mengindikasikan bahwasannya bisa jadi kalau sampai bursa transfer ditutup pada akhir Agustus kalau nggak salah, dan Rashford belum terjual,
dia akan kembali ke skuad utama Manchester United. Entah nanti dimasukkan oleh Amorim atau tetap tersisihkan seperti saat ini. Terus yang kedua ada Alejandro Garnacho. Ya, Alejandro Garnacho ini kan sebetulnya sangat potensial karena berusia masih muda dan secara statistik sebetulnya nggak jelek-jelek banget. Tapi secara attitude, nah agak dipertanyakan. Dan bandrol Manchester United sebesar 70 juta itu tetap dirasa terlalu mahal bagi klub-klub lain. Sampai saat ini hanya sebatas rumor ketertarikan dari klub-klub lain dan belum ada pergerakan konkret untuk membeli Marcus Rashford. Membeli Alejandro Garnacho. Yang paling baru adalah Chelsea masih tetap tertarik untuk mendatangkan pemain ini. Mungkin kalau Manchester United mau menurunkan bandrol harganya di angka 50 juta, akan lebih banyak klub yang berminat untuk membeli pemain ini. Karena di satu sisi Garnacho masih ingin tetap bertahan di Premier League. Bahkan dia sudah menolak tawaran dari klub Arab. Dan kubu dari Garnacho menolak adanya pihak ketiga, yaitu agensi yang akan menjadi perantara untuk mempermudah proses negosiasi. Karena dia ingin langsung kepindahannya itu berhubungan kepada saudaranya yang menjadi agen dari Garnacho itu sendiri. Jadi dia tidak butuh perantara. Ya mungkin dengan adanya perantara keuntungan bisa semakin kecil yang didapatkan karena akan lebih banyak pembagian dengan pihak-pihak terkait. Itu situasi dari Garnacho. Sama seperti Rashford, belum ada kepastian. Terus yang ketiga ada Antony. Antony sudah kembali ke Manchester United, bahkan dia sudah melakukan sesi foto di jersey terbaru tahun 2025-2026. Dan belum jelas masa depannya seperti apa. Dia ingin membicarakan masa depannya bersama Manchester United dalam waktu beberapa hari ke depan. Karena Real Betis sebetulnya sangat ingin mempermanenkan Antony, tapi kendala biaya ya yang dipatok oleh Manchester United sepertinya belum menemukan titik tengah. Bahkan Antony sudah rela untuk melakukan pemotongan gaji sebesar 30% demi pindah ke Real Betis. Menurutku Antony ini bukan dari sisi attitude ya yang menyebabkan dia tidak dipilih atau dimasukkan ke dalam skuad utama Ruben Amorim musim ini. Dia secara etos kerja sangat tinggi, secara attitude menurutku masih bagus. Namun kalau kita bicara soal skill, ya skill mental, nah, ini adalah faktor lain yang sangat dibutuhkan dalam penerapan skema Ruben Amorim. Antony bahkan secara gentleman ya berkata dia tidak masalah menurunkan gajinya. Yang penting dia bisa pindah ke Real Betis dan dia merasa sangat bahagia ketika berada di sana. Tidak seperti pemain-pemain lainnya yang menolak untuk menurunkan gajinya, Antony secara lantang mau menurunkan gajinya karena gaji yang tinggi merupakan salah satu keputusan buruk di manajemen sebelumnya dan bandrol harga yang tinggi juga sangat mempengaruhi mental dari Antony saat bermain bersama Manchester United. Tapi sampai saat ini juga masih belum ada kepastian dari Antony. Lalu Jadon Sancho. Nah, Jadon Sancho ini menurutku pemain paling sampah dari pemain-pemain yang tersisihkan di Manchester United. Bagaimana tidak, dibandingkan pemain lain, menurutku Sancho yang paling banyak mendapatkan tawaran untuk pindah ke klub baru. Tapi kendala utama selalu sama, tuntutan gaji yang tinggi. Dan Sancho tidak mau menurunkan egonya dengan melakukan pemotongan gaji. Ini sudah kurang ajar, ngelama, benar-benar apa ya, sampah yang dikasih nyawa ini ya Sancho ini. Bahkan kabar terbarunya ya, pihak Manchester United
rela memberikan pesangon kepada Sancho agar dia mau pindah ke Juventus. Bayangkan, apa ya? Kalau kita bicara soal jelek, ya memang jelek, tapi ini lebih dari jelek. Welek, Ustaz. Bejat wis wong taek pokoknya Sancho ini. Maksudku sudah nggak ada tempat di hati semua fans manapun lah. Bahkan dengan sikap Sancho seperti ini, ya kedepannya kita pasti akan melupakan kalau pernah ada pemain bernama Sancho, karena dia memang nggak layak untuk masuk ke dalam ingatan kita semua gitu loh. Dan aku sangat ingin Sancho ini menjadi orang pertama yang keluar dari Manchester United. Kalau pemain lain, kalaupun gagal terjual, ya oke lah, kita masih ada toleransi selama dia bisa menjaga sikapnya ketika menjadi pemain Manchester United, memperbaiki attitude-nya. Tapi kalau Sancho, udah. Kita semua benar-benar ingin melupakan nama ini ke dalam daftar mantan pemain Manchester United. Dan yang terakhir, Jurel Malacia. Jurel Malacia ini meskipun mendapatkan trofi bersama PSV di Liga Belanda, Eredivisie, tapi klub tersebut tidak ingin mempermanenkan Jurel Malacia. Ya mungkin karena kualitas atau lain hal, kita semua nggak ada yang tahu. Tapi Jurel Malacia ini adalah daftar lain bukti kegagalan pembelian di era Erik ten Hag. Sulitnya menjual pemain ini dan mentalnya yang sangat mudah turun, ya menandakan bahwa dia memang bukan pemain yang cocok berseragam Manchester United. Dari 5 ini memang belum ada yang pasti terjual sampai saat ini. Itulah yang menjadi kesulitan bagi Manchester United di bursa transfer ini untuk mendatangkan pemain baru. Bahkan situasi dari Bryan Mbeumo ya yang hampir 2 bulan belum ada kepastian. Masih ada gap harga antara valuasi yang diinginkan Brentford dengan harga yang ditawarkan oleh Manchester United. Masih ada selisih beberapa juta. Hanya beberapa juta ya, prosesnya sampai berminggu-minggu. Bahkan rumor-rumor yang dulu sering dikaitkan dengan Manchester United satu persatu mulai diincar klub lain. Gyökeres ke Arsenal, ya Hugo Ekitike diincar Newcastle, bahkan sudah memberikan penawaran resmi. Ya kita tidak bisa berharap lebih karena keuangan sedang sangat terbatas. Emiliano Martinez juga tetap diincar, John Victor kiper Botafogo diincar untuk mencari pesaing dari Andre Onana. Ya, Andre Onana terkena cedera hamstring yang akan absen kurang lebih selama 2 bulan dan tidak mengikuti tur pramusim. Tapi ya udah, itu kan berita pemain cedera ya. Maksudku bukan berita bursa transfer. Jadi menurutku nggak perlu dijadikan headline berita yang besar gitu loh. Kembali terkait pemain yang akan didatangkan untuk Bryan Mbeumo, ya kalau Manchester United memang benar-benar menyadari pentingnya mendatangkan pemain baru, ya selisih berapa juta harusnya bisa dipenuhi karena Manchester United sudah mendapatkan dana segar dari klausul penjualan Anthony Elanga dari Nottingham Forest ke Newcastle, yang mana Manchester United mendapatkan keuntungan sekitar 20% kalau nggak salah. Kalau dinominalkan itu sekitar 7,6 juta pound sterling. Lalu penjualan Alvaro Carreras dari Benfica ke Real Madrid mendapatkan keuntungan bersih sekitar 10 juta pound sterling. Nah, keuntungan persentase dari penjualan pemain-pemain ini, ya Anthony Elanga maupun Alvaro Carreras, harusnya bisa dialokasikan untuk menutup selisih biaya dalam mendatangkan Bryan Mbeumo. Karena waktu terus berjalan,
dan di hari Sabtu kita sudah menjalani pramusim melawan Leeds United. Dan minggu depan akan berangkat ke Amerika untuk tur pramusim. Nah, sekarang hari Rabu teman-teman. Kurang lebih sekitar 1 minggu lagi harusnya proses negosiasi ini bisa segera diselesaikan. Terlepas ada ketertarikan pemain lain yang dikaitkan dengan Manchester United, dan yang terbaru Dusan Vlahovic yang statusnya sudah bebas transfer dan ditawarkan ke Manchester United. Bayangkan, rumor-rumor dengan pemain lain itu selalu ada, tapi selama Bryan Mbeumo ini masih belum deal ke Manchester United, menurutku nggak akan ada pergerakan untuk mendatangkan pemain lain. Tetap fokus utama menyelesaikan kesepakatan dengan Bryan Mbeumo. Nah, sekarang melihat situasi sekarang ya, dari pemain yang belum terjual dan pemain yang ingin didatangkan tapi masih belum bisa terselesaikan, apakah musim depan Manchester United masih bisa bersaing di papan atas? Menurut pendapat pribadiku, bisa, tapi sulit. Karena apa? Yang pertama, skuad utama ini nggak berbeda jauh. Tetapi ya, para pemain ini sudah memiliki pengalaman buruk di musim sebelumnya. Dengan adaptasi skema Ruben Amorim yang masih belum matang, yang masih belum stabil. Dan di musim ini berusaha diperbaiki oleh Amorim. Dengan cara apa? Dengan cara meninggikan intensitas kebugaran selama liburan. Jadi Ruben Amorim ini menerapkan apa ya, pemantauan jarak jauh lah istilahnya. Para pemain ini boleh liburan tapi tetap dipantau dari sisi kebugaran pemain. Maka dari itu ketika kembali ke Carrington ya, para pemain sudah lebih siap. Bahkan sangat terlihat lagi secara fisik para pemain ini terlihat lebih atletis. Mulai dari Casemiro yang badannya lebih kekar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terus Luke Shaw, ini meskipun dia rentan cedera, tapi dia terlihat lebih atletis, lebih siap. Kobbie Mainoo, Eden Heaven, Mason Mount, ini semua pemain yang secara fisik sudah lebih siap untuk menjalani musim baru bersama Manchester United. Nah, dengan cara ini aku harap para pemain bisa lebih siap lagi dan secara mobilitas bisa lebih tinggi ketika masa transisi dari bertahan ke menyerang, dari menyerang ke bertahan. Itulah yang selalu menjadi masalah di musim kemarin. Para pemain masih sering mendelay bola, masih telat ketika ada momentum untuk melakukan counter attack, dan terlambat kembali ke pertahanan ketika ada serangan balik. Nah, dengan fisik yang lebih atletis, aku harap para pemain ini bisa lebih siap lagi untuk menjalani musim depan. Dan penambahan satu pemain ya, Matheus Cunha, menurutku bisa menjadi pengaruh yang sangat besar di lini depan. Karena masalah utama musim kemarin salah satunya ya kebuntuan di lini depan. Oh ya, Rasmus Højlund di musim ini terlihat lebih bagus juga secara fisik, dia juga lebih ramping. Nah, dengan rampingnya perubahan postur tubuh Rasmus Højlund ini, aku harap dia bisa lebih lincah ya di sepertiga akhir gitu loh pergerakannya. Maksudku nggak gampang jatuh, nggak gampang dikalahkan oleh back-back lawan, jadi dia bisa lebih lincah. Harapannya sih seperti itu. Oke, Matheus Cunha bisa memberikan dampak yang signifikan dan aku percaya akan hal itu karena Matheus Cunha selain memiliki pengalaman di IPL, dia juga memang tipikal pemain yang bisa naik turun secara positioning, akurasi shotnya juga sangat bagus, dan dia bisa menjadi mentor yang sangat baik juga bagi Rasmus Højlund maupun Joshua Zirkzee. Nah, dengan modal seperti itu, ya itu bisa menjadi apa ya, sedikit harapan untuk mengarungi musim depan yang cukup sulit bagi Manchester United, karena mau bagaimanapun tim lain sudah membeli banyak pemain baru, tim lain juga berbenah, bahkan cukup menakutkan ya.
bagi kita semua sebagai fans Manchester United, karena pergerakan klub-klub lain dalam mendatangkan pemain ini luar biasa bagus menurutku. Tidak bisa dibandingkan dengan Manchester United yang masih survive sampai saat ini dari sisi finansial. Maka dari itu, kalau kita melihat musim depan apakah Manchester United bisa bersaing di papan atas, menurutku jawabannya bisa. Tapi perjalanannya tentu nggak akan mudah. Selama para pemain ini sangat fokus dan menjaga kebugaran, menjaga intensitas agar tetap stabil di setiap pertandingan, apalagi nggak mengikuti kompetisi Eropa, harusnya bisa bersaing di kompetisi IPL maupun kompetisi domestik seperti Carabao Cup atau FA Cup. Tapi kalau para pemain masih nggak konsisten, ya kemungkinan Ruben Amorim dipecat akan kembali tinggi. Kalau secara performa, ya 5-6 pertandingan tidak mendapatkan hasil positif, kayaknya juga akan dipecat Ruben Amorim. Maka dari itu kita semua nggak menginginkan hal-hal seperti itu, ya ingin tetap memberikan kesempatan kepada Ruben Amorim. Oleh karenanya ya secara performa harus bisa menunjukkan hasil yang positif. Terlepas kita berharap tetap ada pemain baru yang didatangkan ke Manchester United setelah Bryan Mbeumo. Tapi di luar hal itu, ya secara performa dari skuad yang ada harus menunjukkan progres yang signifikan. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini, dan harapan Manchester United di musim berikutnya seperti apa. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.